Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat rumah komunitas trading Jos Profit 72. Apa kabarnya? Dengan Dido di sini. Semoga kawan-kawan, sahabat-sahabat sehat selalu, bertambah rezekinya. Amin. Oke, seperti biasa, rumah komunitas trading ini sedikit saya reminder bahwa rumah komunitas trading adalah tempat wadah untuk sharing informasi. Di sini tidak ada saling menggurui. Kita sama-sama belajar. Saya pun masih belajar. Jadi saya berharap ke depan kita belajar bersama, yang mana tujuannya adalah untuk meraih profit konsisten. Oke, tanggal 9 bulan September tahun 2022, kita coba analisa untuk hari ini. Seperti biasa, untuk para trader, biasanya kalau di awal minggu dan di akhir minggu itu adalah zona-zona berbahaya. Artinya zona-zona di awal minggu adalah pembukaan pasar selama 1 minggu, dan Jumat adalah zona penutupan pasar di akhir minggu. Jadi biasanya di hari-hari tersebut kita benar-benar waspada, karena saya berharap di hari weekend tentunya kita tidak punya beban atau tidak punya posisi yang terus kita pikirkan, menjadi beban lah ya, seperti itu. Oke, sebelum kita mulai analisa, saya ingin menjelaskan sedikit tentang disclaimer, atau kita bilang peringatan untuk menjadi seorang trader. Nah, di sini ada tampilan, perlu diingat ya, trading adalah perdagangan yang beresiko sangat tinggi. Akan tetapi trading hanya untuk orang yang siap sukses dan rugi. Intinya jaga money management dan psikologis dalam trading. Jadilah trader cerdas, meraih profit konsisten. Dan satu lagi, dalam trading yang dicari bukan open posisi konsisten, tapi adalah profit yang konsisten. Ya, jadi nanti ke depan di rekaman saya ini, saya tidak bosan untuk mengulang-ulang disclaimer ini, karena ini adalah fondasi kita sebagai seorang trader. Untuk mendapatkan profit konsisten harus benar-benar diterapkan. Oke. Dan mari kita sama-sama sekarang buka time frame D1 untuk lihat market sambil kita menganalisa. Oke. Inilah pergerakan pasar emas yang mana tadi pagi dibuka dia langsung ke atas. Artinya banyak kekuatan buyer di pagi hari ketika kawan-kawan atau sahabat masih terlelap, tapi di luar sana banyak yang sudah ambil posisi untuk buy. Tapi bukan berarti kita harus ikutan buy. Tetap kita analisa, karena kita trading adalah harian. Jadi saran dari saya adalah kita selalu buka time frame D1, dan untuk hari sebelumnya itu akan menjadi cermin buat sahabat-sahabat untuk menentukan posisi. Jadi benar-benar harus jeli untuk pengambilan posisi. Bukan hanya jeli, tapi juga sabar. Oke. Tentunya kita harus menerapkan money management yang sangat membantu kita dalam bertransaksi. Sekali lagi, money management itu harus
Karena kolerasinya ketika sahabat-sahabat berinvestasi, mungkin dimulai dari angka 10 juta ataupun 1 juta, itu pasti ada perbedaan di lotasenya. Jadi benar-benar sahabat-sahabat sangat hafal sekali dengan manajemen kawan-kawan sendiri. Contoh, jika kawan-kawan masuk dengan margin atau modal 10 juta, berarti berapa lotase yang harus ditransaksikan di pasar? Kurang lebih sekitar 0,1. Jadi kalau teman-teman di 0,2, di 0,3, saya sarankan jangan. Karena setiap modal itu punya porsi masing-masing, bagian dari MM. Dan teman-teman yang modal 1 juta berarti di 0,001. Betul ya? Jadi saya berharap teman-teman bisa menggunakan money management sebaik mungkin agar tercipta keharmonisan resiko. Karena resiko itu dibagi dua, ada resiko profit, ada resiko negatif atau loss. Artinya ketika kawan-kawan menganalisa, bahkan analisanya bisa sampai 85%, tapi tetap menyisakan 15%. Artinya apa? 15% itu akan bisa terjadi. Nah, ketika itu terjadi dan teman-teman atau kawan-kawan mengalami kerugian, sudah dibatasi. Makanya dalam bertransaksi saya bersikeras untuk menggunakan stop loss dan taking profit, karena itu adalah jaring pengaman. Ketika analisa kita salah, itulah menjadi malaikatnya kita agar dana kita terjaga. Jadi untuk para trader biasanya mempunyai moto jaga profit yang udah ada. Itu teman-teman. Atau mungkin moto lain seperti jual di harga tinggi, beli di harga rendah. Seperti itu, kawan-kawan. Jadi trading itu simple, murni berdagang. Jadi tidak perlu kawan-kawan terburu-buru dalam bertransaksi. Harus rajin menganalisa dan mempersiapkan psikologis dan mempersiapkan money management yang baik. Oke, langsung saja kita analisa hari ini. Pagi tadi harga dibuka di kurang lebih di area 17.10 lah ya, sekitar segitu, dan langsung beranjak ke atas. Oke. Artinya di situ banyak buyer membeli emas tersebut. Nah, areal ini adalah areal berbahaya untuk kita ikutan beli juga. Jadi ketika pagi-pagi dibuka sudah membentuk resisten, mungkin kita bisa sell. Ketika membentuk support, kita bisa buy. Jadi begitu dibuka, kawan-kawan juga harus lihat, oh ini harga terendah di mana, oh ini harga tertinggi di mana. Buat hari ini ya kawan-kawan. Untuk yang lain, untuk hari-hari sebelumnya, itu hanya sebagai acuan saja, sekali lagi sebagai cermin ataupun spion. Ketika kita mengendarai sebuah mobil, kita butuh cermin, bukan? Seperti itu gunanya. Oke. Prediksi saya hari ini, kemungkinan akan terjadi candle bullish dan cukup tinggi. Ini ada kemungkinan dia akan terbang ke 17.40, sahabat-sahabat. 17.40. Ataupun kalau turun, dia mungkin hanya di area kisaran area sini ya teman-teman ya. Ya di 1.700 kembali. Jadi kalau naik
kurang lebih bisa sampai di 1740. Jadi untuk posisi yang bagus hari ini atau action yang bagus hari ini adalah posisi buy, ya. Tapi bukan berarti kita harus buy sekarang. Kita harus tunggu retracement atau napas. Jadi ketika sudah naik, dia turun dulu. Nah, disitulah titik dimana kita bisa membeli. Dan jangan lupa setiap transaksi harus menggunakan stop loss. Karena stop loss, sekali lagi saya ingatkan, adalah sebagai jaring pengaman itu dan TP. Kalau TP silahkan, teman-teman boleh bebas. Mau TP 7 poin kah, atau 70 pips kah, atau mau 40 pips kah, atau mau 100 pip kah, itu terserah. Tapi untuk stop loss tentukan agak lebih kerucut lagi. Contoh misalnya saya biasa kalau bikin stop loss itu di 30 pips atau 3 poin, atau di 50 pips atau di 5 poin. Jadi 50 poin saya rasa batasan saya terima untuk hari ini. Untuk menerima kerugian saya hanya bisa di 50 pips paling terbesar, atau sekitar 5 poin. Jadi jika kita menggunakan metode stop loss dan taking profit setiap hari, saya yakin dana kawan-kawan atau sahabat pasti tetap terjaga. Dan walaupun kita terkena resiko loss, kawan-kawan jangan khawatir. Untuk 3 pips, 30 pips atau 50 pips, 5 poin atau 3 poin, itu sangat mudah untuk dikejar. Jadi saya berharap sahabat-sahabat sangat bijak untuk menggunakan lotase, ya, agar meraih profit yang konsisten. Sekali lagi, profit konsisten. Karena sedikit akan menjadi bukit, ketimbang kita harus ambil bukit, ya. Jadi saya rasa kawan-kawan, sahabat-sahabat paham maksud saya. Jadi kita benar-benar profit konsisten, even itu kecil. Kemudian untuk harga yang bagus, estimasi dari saya, analisa dari saya adalah di areal untuk sell itu di areal 1740 ya, sahabat-sahabat. Sampai enggak? Mungkin sampai. Kita kembalikan gerakan pasar di pasar itu sendiri. Jadi ini hanya analisa. Mudah-mudahan analisa ini benar. Pun kalau salah, kita punya stop loss, sahabat-sahabat. Jadi jangan khawatir. Pun kalau kena stop loss, angkanya pun mudah untuk dikejar kembali. Seperti itu. Oke, saya berharap kawan-kawan bijak dalam menyikapi analisa dari saya dan menggunakan lotase dari saya. Dan sekali lagi, pasang stop loss, pasang TP, jangan sampai tidak, karena itu jaring pengaman. Dan bagi yang sudah masang stop loss ataupun TP, jika teman-teman atau kawan-kawan melihat ada sinyal pembalikan atau merasa sudah cukup dengan segini, silakan kalian teman-teman liquid atau kita bilang close, tutup manual atau TP manual. Jadi teman-teman tentukan itu. Intinya begitu, pasang posisi, langsung pasang stop loss, langsung pasang TP. Jika memang kelihatan berat atau teman-teman merasa cukup, kalian bisa cut sekitar segitu dan langsung beranjak ke atas. Oke. Artinya di situ banyak buyer membeli emas tersebut. Nah, areal ini adalah areal berbahaya untuk kita ikutan beli juga. Jadi ketika pagi-pagi dibuka sudah membentuk resisten, mungkin kita bisa sell. Ketika membentuk support, kita bisa buy. Jadi begitu dibuka, kawan-kawan juga harus lihat, oh ini harga terendah di mana, oh ini harga tertinggi di mana. Buat hari ini ya, kawan-kawan. Untuk yang lain, untuk hari-hari sebelumnya, itu hanya sebagai acuan saja.
sebagai sekali lagi sebagai cermin ataupun spion. Ketika kita mengendarai sebuah mobil, kita butuh cermin, bukan? Nah, seperti itu gunanya. Oke. Prediksi saya hari ini, kemungkinan akan terjadi candle bullish dan cukup tinggi. Ini ada kemungkinan dia akan terbang ke 1740, sahabat-sahabat. 1740. Ataupun kalau turun, dia mungkin hanya di area kisaran area sini ya teman-teman ya. Ya di 1700 kembali. Jadi kalau naik kurang lebih bisa sampai di 1740. Jadi untuk posisi yang bagus hari ini atau action yang bagus hari ini adalah posisi buy, ya. Tapi bukan berarti kita harus buy sekarang. Kita harus tunggu retracement atau napas. Jadi ketika sudah naik, dia turun dulu. Nah, disitulah titik dimana kita bisa membeli. Dan jangan lupa setiap transaksi harus menggunakan stop loss. Karena stop loss, sekali lagi saya ingatkan, adalah sebagai jaring pengaman itu dan TP. Kalau TP silahkan, teman-teman boleh bebas. Mau TP 7 poin kah, atau 70 pips kah, atau mau 40 pips kah, atau mau 100 pip kah, itu terserah. Tapi untuk stop loss tentukan agak lebih kerucut lagi. Contoh misalnya saya biasa kalau bikin stop loss itu di 30 pips atau 3 poin, atau di 50 pips atau di 5 poin. Jadi 50 poin saya rasa batasan saya terima untuk hari ini. Untuk menerima kerugian saya hanya bisa di 50 pips paling terbesar, atau sekitar 5 poin. Nah, jadi jika kita menggunakan metode stop loss dan taking profit setiap hari, saya yakin dana kawan-kawan atau sahabat pasti tetap terjaga. Dan walaupun kita terkena resiko loss, kawan-kawan jangan khawatir. Untuk 3 pips, 30 pips atau 50 pips, 5 poin atau 3 poin, itu sangat mudah untuk dikejar. Jadi saya berharap sahabat-sahabat sangat bijak untuk menggunakan lotase, ya, agar meraih profit yang konsisten. Sekali lagi, profit konsisten. Karena sedikit akan menjadi bukit, ketimbang kita harus ambil bukit, ya. Jadi saya rasa kawan-kawan sahabat-sahabat paham maksud saya. Jadi kita benar-benar profit konsisten, even itu kecil. Kemudian untuk harga yang bagus, estimasi dari saya, analisa dari saya adalah di areal untuk sell itu di areal 1740 ya, sahabat-sahabat. Sampai enggak? Mungkin sampai. Kita kembalikan gerakan pasar di pasar itu sendiri. Jadi ini hanya analisa. Mudah-mudahan analisa ini benar. Pun kalau salah, kita punya stop loss, sahabat-sahabat. Jadi jangan khawatir. Pun kalau kena stop loss, angkanya pun mudah untuk dikejar kembali. Seperti itu. Oke, saya berharap kawan-kawan bijak dalam menyikapi analisa dari saya dan menggunakan lotase dari saya. Dan sekali lagi, pasang stop loss, pasang TP, jangan sampai tidak, karena itu jaring pengaman. Dan bagi yang sudah masang stop loss ataupun TP, jika teman-teman atau kawan-kawan melihat ada sinyal pembalikan atau merasa sudah cukup dengan segini, silakan kalian teman-teman liquid atau kita bilang close, tutup manual atau TP manual. Jadi teman-teman tentukan itu. Intinya begitu, pasang posisi, langsung pasang stop loss, langsung pasang TP.
Jika memang kelihatan berat atau kalian teman-teman merasa cukup, kalian bisa cut. Silakan cut atau tutup order ya, atau close TP, seperti itu. Jadi kesimpulannya hari ini adalah, sekali lagi saya ulang, silakan teman-teman untuk sell di areal, jika ingin sell silakan di areal 1740-an ya. Untuk buy mungkin di areal, kita lihat kembali nanti retracementnya ada di berapa. Nanti mungkin saya akan pandu sedikit di grup. Nanti saya akan instruksikan buy now misalnya, seperti itu untuk di area ini. Tapi kalau mau lebih aman lagi, teman-teman memang mau jauh lebih aman lagi, silakan buy di areal bawah sini, sekitar di bawah dari 1705. Nah, silakan boleh buy lagi di situ. Tapi saya berharap nanti ke depan hari Jumat ini kita clear posisi ya, sahabat-sahabat. Jadi untuk Sabtu Minggu kita tenang. Jadi yang mau weekend, yang mau liburan, tanpa beban. Oke, itu aja pembacaan sinyal hari ini dari saya. Bagi teman-teman yang punya analisa, silakan kirim ke grup, silakan diaplikasikan ke grup, biar kita sama-sama menjadi trader yang selalu profit konsisten dan selalu terjaga psikologis tradingnya. Oke, itu aja. Terima kasih. Semoga profit konsisten. Assalamualaikum.